warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika selaku dosen pengampu mata kuliah materi IPA dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Emilia Rizky sebagai moderator dari kelompok 7 dan saya bersama teman saya Elva Margareta. Di sini kita akan membahas tentang materi benda-benda di sekitar. Nah, secara umum, benda-benda di lingkungan kita itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Untuk materi pertama, zat tunggal akan dibacakan oleh Saudari Elva. Saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang lebih sederhana. Zat tunggal juga bisa disebut dengan zat murni. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi, misalnya air, kapur tulis, logam, besi, dan garam. Bagian pertama dari zat tunggal adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya yang lebih kecil dan sederhana. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah emas 24 karat, besi, aluminium, seng, perak, oksigen, dan lain-lain. Bagian kedua dari zat tunggal adalah senyawa kimia. Senyawa kimia adalah zat tunggal yang tersusun atas banyak unsur yang tergabung menjadi satu. Sebagai contoh adalah air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan saya bacakan yaitu zat campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal yang masih membawa sifat-sifat zat penyusunnya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna dan tidak dapat dibedakan. Nama lain campuran homogen adalah larutan. Ciri-ciri campuran homogen diantaranya yaitu yang pertama terdiri dari zat terlarut, solut, dan pelarut solvent. Yang kedua tidak dapat disaring, dan yang ketiga tidak terdapat lapisan. Komponen padat dan cair tidak memisah. Nah, lalu yang kedua adalah zat heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna dan zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Campuran heterogen ini terdiri dari dua jenis, yaitu suspensi atau koloid. Ciri-ciri campuran suspensi diantaranya yaitu campuran memiliki dua fase, sifat-sifatnya tidak seragam, dapat disaring, dan memisah jika didiamkan. Lalu, contoh dari campuran homogen itu terdiri dari larutan garam, terus larutan gula, dan larutan sirup. Itu kan, larutan-larutan itu kan yang tidak bisa disaring dan menyatu dengan air. Lalu, kalau contoh larutan heterogen itu seperti larutan tepung, campuran air dengan minyak, campuran air dengan pasir, lalu cairan aspal, dan lain-lain. Itu kan larutan itu kan yang tidak bisa menyatu dengan air dan kita masih bisa lihat zatnya. Baiklah, untuk materi ini saya telah menyediakan sebuah praktek menentukan sebuah larutan. Di sini saya telah menyediakan air dan tepung. Nah, jika saya masukkan tepung ini ke dalam air, apakah tepung akan menyatu dengan air atau justru tepung akan mengendap di dalam air? Mari kita coba. Nah, ini adalah larutan tepung. Lalu kita tunggu selama beberapa menit. Nah, teman-teman, ternyata tepungnya mengendap di air seperti ini. Lihat kan perbedaannya antara air dan tepungnya. Tandanya larutan air tepung ini termasuk dalam larutan campuran heterogen. Selanjutnya saya mempunyai air dan garam. Saya akan membuat larutan. Masukkan
garam ke wadah yang sudah saya sediakan. Jika saya memasukkan garam ke dalam air, maka garam akan larut ke dalam air, maka ini termasuk campuran homogen. Saja materi yang bisa kami sampaikan tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.